Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tabung gas LPG meledak, rumah 3 lantai di Kecamatan Ujung Pandang, Makassar hancur. Seorang ibu marah-marah karena anaknya yang masih balita dilarang naik kereta di stasiun Mandai Maros. Meski sudah berulang kali dilarang, masih saja banyak jemaah haji yang membawa air zam-zam di dalam koper. Ya, kita awali informasi pertama, satu unit rumah 3 lantai di kawasan padat penduduk di kota Makassar rusak akibat ledakan. Diduga sumber ledakan berasal dari kebocoran tabung gas LPG. Akibatnya 1 orang alami luka bakar. Rumah 3 lantai di Jalan Gunung Lompo Batang, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar hancur akibat sebuah ledakan. Akibatnya bagian plafon rusak. Kaca jendela pecah, bahkan besarnya ledakan juga membuat teralis jendela lepas. Selain itu, perabotan rumah tangga di dalam rumah berhamburan. Ledakan ini diduga berasal dari kebocoran tabung gas LPG berukuran 12 kg. Ledakan ini juga mengakibatkan seorang perempuan pemilik rumah mengalami luka bakar. Saat ini korban dirawat intensif di Rumah Sakit Stella Maris, Makassar. Dugaan sementara gas yang bocor. Ini terus selanjutnya seperti apa? Korban dibawa kemana? Ada di Rumah Sakit Stella Maris. Ini korban laki-laki, perempuan? Perempuan. Usia kira-kira berapa? Sekitar 52 tahun. Dan ternyata terjadi ledakan di sana. Ledakan seperti apa? Ledakan maksudnya berasal dari mana itu ledakan? Jadi untuk ledakan itu berasal dari tabung gas. Itu ada korban kah saat kita tiba di sana? Iya betul. Informasi kami dapatkan dari warga ada korban pemilik rumah dengan usia sekitar 50 tahun. Untuk penyelidikan, polisi memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. 1 buah tabung gas berukuran 12 kg disita untuk diperiksa. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Seorang ibu asal Kabupaten Pangkep marah terhadap petugas pelayanan kereta di stasiun Mandai Maros. Kemarahan diduga dipicu karena anak balitanya yang tidak memiliki tiket kereta tidak diizinkan naik. Kemarahan Sri Uswaningrum pecah di stasiun Mandai, Kabupaten Maros usai anaknya yang balita tidak diizinkan naik kereta karena tidak memiliki tiket perjalanan. Insiden ini diketahui terjadi pada Minggu 22 Juni lalu, usai dirinya dan keluarga pergi berlibur ke rumah saudara. Dalam perjalanan sebelumnya, Sri bersama sang suami dan 8 anggota keluarganya berangkat dari stasiun Pangkajene Pangkep menuju stasiun Garongkong lalu melanjutkan ke stasiun Mandai Maros. Namun saat hendak kembali ke Pangkajene, anaknya yang berusia 3 tahun tidak diizinkan naik kereta karena tidak memiliki tiket. Padahal pada kepergian awal anaknya tidak dikenakan tiket dan bisa menaiki kereta. Kemarahan Sri pun muncul usai petugas diduga mengeluarkan pernyataan yang tidak menyenangkan. Di situ sama petugasnya bilang, "Pak, saya bicara baik-baik, saya cari solusi, suamiku juga bicara baik-baik, ibuku juga bicara baik-baik, nenekku juga bicara baik-baik." Bahkan nenekku yang bilang, "Pak, ini tiketku saya ganti sama ini anak. Karena masa saya simpan ini anak di sini, kan tidak mungkin." Tidak ada tanya Kak, bilang di atas 3 tahun itu tidak, maksudnya beli tiket. Jadi saya juga tidak tahu bahwa di atas 3 tahun itu sudah bisa beli tiket. Hingga berita ini ditulis, pihak Balai Stasiun Kereta Api Sulawesi Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait rekaman yang viral ini. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Informasi berikutnya, seorang pengendara motor tewas setelah motor yang dikemudikannya terlibat kecelakaan dengan angkutan umum di Jalan Poros Trans Sulawesi, Kampung Talaka, Kabupaten Pangkep. Diduga kecelakaan dipicu karena pemotor terserempet mobil hingga akhirnya korban tertabrak bus.
tinggal di tempat. Wanita yang diketahui bernama Dewi, warga Kecamatan Sigiri ini, tewas setelah motor yang dikendarainya terlibat kecelakaan di Jalan Maros, Trans Sulawesi, Kampung Talaka, Kelurahan Talaka, Kabupaten Pangkep pada Senin siang lalu. Peristiwa ini bermula saat korban dengan sepeda motornya melaju dari Sigiri menuju Pangkep. Diduga motor korban terserempet angkutan umum, sehingga korban dan kendaraannya terjatuh. Namun naas, saat yang bersamaan, bus melintas dan korban tertabrak bus dari arah yang bersamaan. Korban mengalami luka di bagian kepala dan dinyatakan meninggal dunia. Jenazahnya lalu dibawa ke Puskesmas Marang untuk dilakukan visum. Menabrak dari belakang sebuah mobil mikrolet angkutan kota yang bergerak dari arah yang sama. Kemudian pengendara sepeda motor tersebut terpental ke kanan, akhirnya ditabrak oleh sebuah mobil bus Volvo nomor register JD7450RF yang dikemudikan oleh lelaki MY yang sementara bergerak dari area yang sama, yaitu dari utara ke selatan. Saat ini polisi masih mendalami penyebab kecelakaan serta meminta keterangan para saksi di lokasi. Masyarakat diimbau untuk berkonsentrasi dan berhati-hati saat berkendara agar terhindar dari kecelakaan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Mantan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros resmi ditetapkan tersangka kasus korupsi anggaran belanja internet oleh Kejaksaan Negeri Maros. Dalam kasus ini negara diperkirakan rugi hingga 1 miliar rupiah. Muhammad Taufan, pria yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Negeri Maros. Taufan yang keluar mengenakan baju tahanan langsung disambut tangis keluarga yang sudah menanti di depan gedung Kejaksaan Negeri Maros. Taufan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang sekaligus Sekretaris Dinas serta pejabat pembuat komitmen diduga terlibat dalam dugaan kasus korupsi belanja internet comment center pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Maros tahun anggaran 2021 hingga 2023. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar 1 miliar lebih. Bahwa akibat perbuatan tersangka MT berdasarkan hasil perhitungan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, perbuatan tersangka tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 1.049.469.989 rupiah. Tersangka kami melakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas 2B Maros. Kejari Maros menegaskan penyidikan masih terus berlanjut. Hingga kini sudah ada 93 orang saksi yang diperiksa, termasuk sejumlah pihak ketiga yang terlibat dalam proses pengadaan. Kini Muhammad Taufan ditahan di Lapas Kelas 2B Maros selama 20 hari ke depan dan tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros.